mengikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan kisah misteri yang adalah lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu Dia Anak Gaibku Part 2. Selamat mengikuti. Ucapan wanita cantik kecil itu benar-benar membuat tenggorokanku seperti tersekat tiba-tiba. Dia mencintaiku dan memanggilku Bunda. Siapa anak kecil ini? Pertanyaan itu bertubi-tubi memenuhi benakku. Aku lalu teringat pesan Bu Tumini agar aku tidak perlu takut, dan memang anak kecil ini sama sekali tak menakutkan. Dan lagi, Bu Tumini juga berkali-kali pesan bahwa anak ini ada di bawah kendalinya. Tiba-tiba aku merasa terbangun. Kulirik jam di tanganku, jam 7:49. Tak lama kemudian, Bu Tumini masuk ke dalam kamar dan duduk tepat di sebelahku. Sepertinya raut ketakutan dan keterkejutanku terbaca dengan jelas. Belum sempat aku melontarkan pertanyaan apapun, Bu Tumini langsung berkata, "Gak usah takut, Mbak Wulan. Wanita kecil itu namanya Naria, tenang saja." Wow, aku makin terkesima. Bu Tumini seperti tahu tentang apa yang kualami dalam mimpi, sekaligus pertanyaan yang sedang berkelebat di otakku. Aku makin yakin bahwa aku tidak salah memilih Bu Tumini. Walaupun, jujur, aku belum punya gambaran bagaimana cara Bu Tumini atau Naria nantinya menyelesaikan masalahku. Bu Tumini lalu mengajakku ke ruang tamu. Aku pamit sebentar ke kamar mandi untuk mandi dan berganti baju. Setelah aku selesai mandi, dengan setengah berteriak, Bu Tumini mengajakku sarapan sekaligus minta foto yang kemarin ku bawa dari Surabaya. Di foto itu ada aku, Hermanto, Mbak Indri, dan 5 teman kantorku yang lain. Diamatinya foto itu dengan seksama sambil bertanya satu persatu orang yang ada di sana. Tekanan jawabanku tentu pada Hermanto, orang yang berusaha menghancurkan hidup dan masa depanku. Bu Tumini lalu manggut-manggut, menyimpan foto itu di dalam tas lebarnya, dan lalu kami pun sarapan. Ada rasa kagumku yang lain pada Bu Tumini, melayani tamu banyak, tapi mengerjakan semua urusan rumah tangga sendiri. Padahal, menurut perkiraanku, harusnya mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga sama sekali bukan masalah sulit baginya. Kami pun menikmati menu pagi itu, nasi pecel dengan telur mata sapi dan ayam goreng yang sangat lezat di lidahku. Setelah acara sarapan, kami ngobrol lagi di ruang tamu. Bu Tumini lalu menjelaskan bahwa jam prakteknya adalah mulai jam 9 pagi sambil menunjukkan sebuah papan kecil di dekat pintu bertuliskan 09.00 sampai 20.00 yang ternyata kemarin luput dari perhatianku. Dalam perbincangan itu, lagi-lagi Bu Tumini menekankan agar aku tidak perlu takut dan kalau ada apa-apa bisa menelpon padanya kapan saja. Katanya, jam berapapun selama suara dering telepon terdengar, dia akan senang hati berusaha membantu. Lalu Bu Tumini berkata, "Mbak Wulan, ini semuanya sudah selesai, dan batu kecil ini sampean simpan di tas ya. Saya bantu doa dari sini. Sampean gak usah mikir yang enggak-enggak. Hati-hati aja, karena sampean memang terlalu cantik." Sambil wajahnya tersenyum cukup lebar. Aku hanya mengangguk sopan sambil menerima bungkusan kecil itu, dan lalu menaruhnya di dalam tas, persis seperti yang dimintanya. Setelah semuanya selesai, aku pun pamit pulang. Kuserahkan beberapa lembar uang 20 ribuan yang sebenarnya aku juga tidak tahu berapa tarif jasa Bu Tumini.
karena dia selalu mengatakan terserah. Bu Tumini mencarikanku ojek dan lambaian tanganku kepadanya bersamaan dengan kedatangan rombongan dalam sebuah mobil yang kuduga adalah tamu yang juga pemakai jasanya. Entahlah, perasaanku campur aduk. Ada rasa optimis akan bisa membalas dendam pada Hermanto, walaupun aku tak punya gambaran bagaimana bentuk balas dendam itu. Karena setiap kali Bu Tumini kutanyai, jawabannya selalu mengambang. Sudahlah, Mbak Wulan gak perlu takut, tak bantu dari sini. Tapi, jujur, ada juga rasa takut di hatiku, terutama menyangkut Naria, wanita cantik kecil yang datang ke dalam mimpiku dan memanggilku Bunda. Lagi-lagi, yang membuat aku sedikit tenang adalah pernyataan Bu Tumini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Walaupun itu tentu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa khawatirku. Akhirnya aku pasrah, sambil menunggu biar waktu yang nanti akan menjawabnya. Kali ini aku tidak terlalu beruntung. Sesampai di terminal Banyuwangi, bis yang mau berangkat ternyata sudah penuh sesak dengan penumpang. Banyak yang terpaksa berdiri. Aku pun menunggu bis berikutnya. Dan hatiku ternyata juga tidak terlalu sreg dengan bis berikutnya. Tampilannya agak kumuh dan aku membayangkan pasti tak akan nyaman di perjalanan. Apalagi untuk perjalananku yang memang sangat jauh. Dengan terpaksa, aku pun menunggu bis berikutnya lagi. Kali ini kurasa cocok. Bis masih terlihat agak baru dan penumpang tidak terlalu banyak. Aku masuk tanpa harus terlalu berdesakan. Beberapa menit kemudian, bis pun berjalan. Tubuhku sebenarnya terasa cukup letih. Tapi banyaknya pertanyaan yang lagi-lagi tak terjawab menghalangi rasa kantukku. Aku akhirnya memutuskan membaca Jalan Bandungan, sebuah novel karya N. Hadini untuk menemaniku selama perjalanan, yang memang ku bawa dari Surabaya kemarin. Ketika hampir memasuki Probolinggo, ternyata ada sedikit hambatan. Bis terpaksa berhenti karena terjebak kemacetan panjang. Setelah menguping informasi dari kondektur, ternyata ada kabar bahwa sekitar 2 km di depan kami ada kecelakaan yang cukup parah. Hal itu membuat perjalanan tertunda sampai sekitar 1 jam. Aku melirik jam tanganku dengan kekhawatiran akan sampai di Surabaya terlalu malam. Satu yang sedikit membuatku cemas. Jalan sempit ke tempat kosku lumayan menakutkan kalau malam. Bukan karena hal-hal mistis, tapi banyaknya anak mabuk yang katanya sering memalak orang yang lewat ke sana larut malam. Menjelang memasuki Pasuruan, ternyata bis berhenti lagi. Setelah mencari-cari informasi, ternyata penyebabnya sama. Ada kecelakaan sekitar 3 km di depan kami. Lagi-lagi, perjalanan harus tertunda. Kali ini bahkan lebih lama. Sekitar 1,5 jam bis kami terjebak dalam kemacetan yang cukup padat dan merayap. Setelah melewati kemacetan itu, perjalanan lumayan lancar sampai beberapa saat menjelang masuk ke terminal Purabaya. Tapi, ada lagi halangan. Aku merasa ada yang meraba celanaku bagian belakang. Aku menduga itu ulah copet. Dan ternyata benar. Dompetku tidak ada. Aku tentu panik karena banyak dokumen penting seperti ATM, KTP, dan SIM di sana. Sebenarnya aku curiga dengan seorang laki-laki berkaos hitam yang duduk di belakangku, karena tadi aku sempat sekelebat melihat gerakan tangannya. Tapi matanya terpejam seperti orang tidur, dan tentu aku tak punya bukti kuat untuk menuduhnya. Aku terus meraba semua kantong di baju dan celanaku, berharap dugaanku salah. Tapi lagi-lagi kesimpulannya sama. Dompetku tidak ada dan aku baru saja dicopet.
Aku lalu dengan gugup membuka tas selempang kecilku. Syukurnya masih ada uang yang cukup untuk nanti membayar ojek sampai ke tempat kos. Selain uang itu, tatapanku tiba-tiba tertuju pada bungkusan kecil yang kubawa dari Banyuwangi. Aku sempat merasa beruntung karena bungkusan itu tidak berada dalam dompet yang dicopet. Ketika bis memasuki areal terminal Purabaya, sebagian penumpang sudah berdiri karena lampu dalam bis dinyalakan dan terdengar teriakan kondektur yang cukup keras. Termasuk laki-laki berkaos hitam yang kucurigai sebagai pelaku pencopetan dompetku. Tepat di tikungan terakhir, bis mengerem mendadak karena ada kucing yang melintas. Sontak, kepala laki-laki berkaos hitam itu terbentur pintu dan kulihat darah menetes dari dahinya. Bersamaan dengan itu, ada dompet jatuh dari dalam tasnya. Aku segera menginjak dan lalu setengah merampas dompet itu. Laki-laki itu seperti tak terlalu memperhatikan dan aku sangat bersyukur dompet itu kembali ke tanganku. Aku benar-benar merasa beruntung dan bersyukur. Karena selain beberapa kartu penting, ada ratusan ribu uang kutaruh di sana. Kulihat jam tanganku. Waktu sudah jam 11:25. Memang perjalanan tadi terlalu banyak halangan, sehingga selarut ini aku baru tiba di Purabaya. Karena rasa lapar menyerang, kuputuskan untuk melangkah ke sebuah warung makan dan kupilih yang suasananya agak ramai. Sambil memesan soto ayam, anganku tiba-tiba seperti merangkai kejadian barusan. Ada pertanyaan kecil yang menggelitik. Apakah pencopet yang terbentur kepalanya ada hubungan dengan bungkusan kecil yang kubawa dari Banyuwangi? Rasanya aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena dari dulu, kejadian copet memang banyak terjadi di bis dan terminal, terutama di kota sebesar Surabaya. Setelah makan, aku segera mencari tukang ojek yang dari tadi memang banyak berkeliaran. Setelah negosiasi harga, kami pun berangkat menuju tempat kosku. Aku sedikit menyesal karena memilih bapak tua itu. Jujur, tadi karena aku kasihan padanya, karena masih harus membanting tulang mencari nafkah di malam selarut itu. Tapi kali ini ada rasa cemas yang hinggap, yaitu kami harus melewati gang sempit yang cukup mengkhawatirkan. Dan ternyata kekhawatiranku benar-benar terbukti. Kami dihadang oleh dua pemuda yang aku yakin dalam kondisi mabuk. Tak banyak yang bisa dilakukan Pak Ojek tua itu. Aku yakin dia juga merasa ketakutan. Tubuhnya yang renta tak mungkin bisa diandalkan dalam situasi seperti itu. Dengan aroma alkohol yang tercium kuat, salah satu dari mereka mendekatiku dan meminta uang. Katanya untuk beli minuman. "Satu saya, Mbak," katanya dengan senyum yang seperti sangat dibuat-buat. Kalimat itu berarti sebuah permintaan bahwa dia minta uang padaku 100.000 saja. Aku sebenarnya sebel dengan situasi ini, tapi aku tidak ingin terlalu berlarut. 100.000 memang jumlah yang besar, tapi kupikir itu jauh lebih baik daripada kami terus-menerus dalam ancaman mereka. Apalagi orang mabuk tentu tak bisa diduga perilakunya. Aku pun menjawab iya. Jujur ada rasa takut di hatiku kalau saja dua orang mabuk ini melakukan hal yang lebih jauh lagi. Apalagi aku sangat sadar banyak yang mengatakan aku cantik dan tentu itu menjadi ancaman tersendiri bagiku. Ketika aku membuka dompet, tiba-tiba seperti ada ular besar melompat ke arah dua pemuda mabuk itu. Entahlah, aku menduga ular itu berasal dari selokan kecil di gang itu. Aku menduga juga ular itu sempat menggigit salah satu di antara mereka. Dengan terbirit-birit, mereka berdua lalu kabur meninggalkan kami.
Aku yang sebenarnya juga sangat ketakutan hanya bisa menyaksikan itu. Kulihat wajah Pak Tua Ojek pucat. Ular itu tiba-tiba berbalik dan seperti berusaha mendekati kami. Sempat mendesis sebentar, tapi kemudian dengan ajaib ular itu lenyap di telan malam. "Mbak, nggak apa-apa?" tanya Pak Tua Ojek itu. Dari bicaranya, terdengar jelas dia juga sebenarnya sangat ketakutan. Aku pun menjawab bahwa aku tidak apa-apa dan segera mengajaknya melanjutkan perjalanan yang tidak terlalu jauh lagi. Begitu sampai, aku segera memencet bel pagar rumah dan tak lama kemudian Bu Kos keluar membukakan gerbang. Aku berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Pak Tua Ojek dan berpesan pada beliau agar berhati-hati. Setelah ngobrol basa-basi sebentar dengan Ibu Kos dan mandi, aku merasa sangat letih dan mengantuk. Aku pun terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba, aku merasa terbangun dan berada di dalam kamar di rumah Bu Tumini. Aku hanya sendiri duduk di kasur, dan wanita kecil bernama Naria itu datang lagi. Lalu dia mencium tanganku. Wajahnya terlihat polos dan anggun. Kemudian ucapannya benar-benar membuat aku terkejut sekaligus takut. "Bunda, aku senang bisa bantu Bunda. Tukang copet tadi orang jahat yang mau mencelakai Bunda. Rasain, tak benturkan kepalanya di pintu. 2 orang mabuk tadi juga orang jahat ke Bunda. Rasain juga, tak gigit tangannya." Naria tersenyum sangat manis setelah itu, di tengah keterkejutan sambil mulutku yang ternganga. Lalu, entah kekuatan apa yang menuntunku memeluk Naria. Aku tiba-tiba merasa sangat mencintai anak ini. Mataku sempat menangkap bahwa sedari tadi kakinya tak menyentuh tanah. Aku sadar sesadar-sadarnya, Naria pasti bukan manusia. Tapi entah kenapa, tak ada sama sekali ketakutan di hatiku. Naria semakin erat memelukku, dan lalu kulihat matanya berkaca-kaca sambil berkata, "Aku sangat mencintai Bunda." Tiba-tiba, anak itu menghilang dan aku benar-benar terbangun kali ini. Badanku kurasakan gemetar. Sejak pertama kali datang ke mimpiku, dia selalu memanggil Bunda. Dia seperti benar-benar menjadi pengawal gaibku, atau bahkan anak gaibku. Lalu aku teringat kejadian tadi. Ketika pencopet yang kepalanya terbentur keras di pintu bis hingga berdarah. Juga kejadian mengerikan ketika tiba-tiba 2 pemuda mabuk lari terbirit-birit setelah digigit ular besar yang muncul secara ajaib dan menghilang secara ajaib pula. Kesimpulan lalu berhasil kutarik. Semua ini pasti berhubungan dengan Bu Tumini, wanita di Banyuwangi yang kumintai tolong masalah Hermanto. Dia yang mengirimkan Naria kepadaku dan lalu menjadi pengawal. Berbagai pertanyaan masih berkelebat di otakku, bersama rasa penasaran yang seketika membesar tentang satu hal. Bagaimana nanti Naria akan menangani Hermanto? Aku merasa tak punya gambaran yang pasti. Hanya saja, tiba-tiba ada kekhawatiran. Kalau orang mabuk yang memalak saja diserang oleh ular besar, lalu, serangan apa yang akan diterima oleh Hermanto? Entahlah. Otakku tak mampu lagi membayangkan itu. Berhubungan dengan makhluk dari alam lain seperti Naria, tentu di luar jangkauan kemampuan pikiranku. Jam dinding di kamar menunjuk waktu 02:32. Aku pun segera ingat. Ini adalah Senin dini hari dan aku harus segera tidur kembali, karena paginya aku harus masuk kantor.
Aku sempat memandang ke semua arah di kamar, bersama rasa takut jangan-jangan ada penampakan-penampakan aneh dari Naria. Tapi semuanya aman. Tak ada apapun bayangan atau penampakan yang tertangkap oleh mataku. Perlahan, aku merasa tenang dan lalu tertidur lagi. Begitu bangun, aku merasa cukup segar. Walaupun masih ada sisa-sisa rasa capek karena perjalanan jauh kemarin. Setelah mandi dan merapikan diri, aku berangkat ke kantor, yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari tempat kosku. Hari itu berjalan normal. Seperti biasa, Mbak Indri bersikap baik kepadaku. Dan yang paling penting, hari itu aku sama sekali tak bertemu Hermanto, yang memang berbeda ruangan denganku. Aku juga menduga, sejak kumaki dan kuludahi di kamar hotel, mungkin bajingan itu tak punya nyali untuk bertemu denganku. Hari-hari berikutnya pun berjalan cukup normal. Setiap malam menjelang tidur, selalu ada rasa khawatir Naria akan datang lagi. Terutama karena aku sangat sadar dia bukanlah manusia yang seperti selalu siap mengawal dan menjagaku. Tapi setelah 3 hari tenang, aku merasa rindu pada Naria. Entah kenapa, rasanya mulai muncul perasaan cintaku padanya. Aku tak paham, apa itu adalah semacam cinta pada seorang sahabat, atau jangan-jangan rasa cinta seorang ibu pada anaknya. Karena aku merasa dia sudah menjadi anak gaibku dan selalu memanggilku Bunda. Waktu berjalan kembali dan sampailah di hari Kamis. Pagi itu, aku sempat bertanya pada Rita, sahabat yang juga seruangan denganku, karena Mbak Indri tak terlihat. Rita hanya menjawab dengan menunjuk kertas yang terlipat di atas mejanya. Ternyata Mbak Indri tidak masuk. Kertas yang ditunjuk Rita adalah surat izin tidak masuk sekaligus surat keterangan dokter. Kabarnya, tadi malam dia mengalami kecelakaan ketika naik sepeda motor membeli nasi goreng. Aku yang tiba-tiba teringat peristiwa pencopet di bis dan pemabuk yang menghadang, langsung khawatir. Jangan-jangan ada keterlibatan Naria lagi. Firasatku mengatakan seperti itu. Aku lalu segera menanyakan pada Rita bagaimana kondisi Mbak Indri, karena Rita memang pagi itu datang lebih dulu dari aku. Gak parah-parah banget sih, tapi agak lumayan. Surat dokternya seminggu. Infonya sih dia tabrakan dan mengalami dislokasi bahu. Aku langsung terbelalak mendengar jawaban Rita. Dislokasi bahu tentu bukanlah sesuatu yang ringan. Aku mencoba membayangkan seberapa parah kecelakaan yang terjadi pada Mbak Indri sampai mengalami dislokasi bahu. Firasatku semakin kuat. Jangan-jangan Naria di balik ini semua. Walaupun aku dulu membenci Mbak Indri dan terutama karena dia yang membuat aku dekat dengan Hermanto, tapi aku masih punya nurani. Ada rasa kasihan mendengar kabar itu. Kuputuskan nanti sore sepulang kerja akan menjenguk Mbak Indri di rumah sakit atau tempat kosnya. Aku tidak bisa terlalu fokus kerja hari itu. Rasa kasihan pada Mbak Indri berpadu dengan firasatku tentang Naria. Tapi rasanya belum saatnya menyimpulkan bahwa Naria pasti ada di belakang semua ini. Acara menjenguk Mbak Indri terpaksa kami batalkan karena kabar dari Rita lagi, Mbak Indri dijemput keluarganya dari Ponorogo dan akan dirawat di rumah sakit di sana. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidur cepat malam itu. Seperti tadi, besok pasti kerjaan akan menumpuk karena Mbak Indri izin selama seminggu dan mungkin bisa jadi lebih, tergantung perkembangan kesehatannya. Sebenarnya, lagi-lagi ada kecurigaan pada Naria, dan itu sempat membebani otakku. Tapi, lama-lama, itu semua kalah oleh rasa kantuk dan capekku, sampai aku akhirnya tertidur.
Ternyata kekhawatiranku benar adanya. Narya datang lagi ke mimpiku. Aku tiba-tiba merasa terbangun dan lagi-lagi berada di dalam kamar di rumah Bu Tumini. Tapi kali ini perasaanku tak setenang biasanya. Narya yang kemarin-kemarin datang seorang diri, kini seperti menyeret Mbak Indri. Dan di depan mataku, Narya menggigit dan seperti memakan bahu Mbak Indri. Mbak Indri mengulurkan tangan padaku seperti meminta pertolongan, diselingi suara teriakan yang melolong-lolong. Pemandangan itu begitu menakutkan. Gigi-gigi Narya terlihat sangat tajam dan dia melahap daging itu dengan sangat lahap. Aku yang hanya terdiam mematung, akhirnya memalingkan muka, karena tak sanggup melanjutkan pandanganku. Suara kunyahan Narya masih terdengar jelas di telingaku. Bahkan sempat ada rasa khawatir di hatiku. Jangan-jangan Narya suatu saat juga akan menyerangku, karena wajah yang biasanya polos kali ini terlihat sangat beringas. Narya terus-menerus mengunyah, dan itu yang terdengar di telingaku. Tak lama kemudian, dia menyeret tubuh Mbak Indri lagi, yang masih berteriak minta tolong. Kali ini, dia menyeret keluar kamar. Tak lama kemudian, Narya masuk lagi ke kamar. Dengan gerakan bersimpuh di depanku, lalu dia berkata, "Bunda, aku senang telah membantu Bunda. Dia kan yang selama ini jahat ke Bunda. Aku janji, aku balas dendam ke siapapun yang pernah menyakiti Bunda." Kalimat itu diucapkan Narya dengan sangat lembut dan tenang, tapi tetap membawa rasa takut yang luar biasa bagiku. Seperti biasa, setelah tersenyum manis padaku, Narya pun lenyap seketika. Aku terengah-engah dan terbangun dari tidurku. Badanku gemetar dan sekujur tubuhku dipenuhi keringat dingin. Narya mungkin memang menjagaku, tapi aku merasa tidak seharusnya dia berbuat sesadis itu. Aku semakin yakin kecelakaan Mbak Indri benar-benar berhubungan dengan Narya. Dan lagi, apa yang kulihat dalam mimpi barusan bukan lagi pemandangan yang menyejukkan seperti biasa ketika Narya datang, tapi benar-benar pemandangan yang sangat sadis dan menyeramkan. Kulihat jam di dinding, ternyata sudah jam 5:40. Aku tentu tak mau tidur lagi. Selain masih besar ketakutan di hatiku, sebentar lagi aku harus bersiap masuk kerja. Kuputuskan untuk segera mandi. Lalu aku ingat satu hal. Aku harus menelpon Bu Tumini karena mulai khawatir dengan keberadaan Narya. Setelah berpakaian dan bersiap dengan semuanya, aku bergegas menyeberang jalan menuju wartel yang memang buka 24 jam itu. Aku berharap mendapat jawaban yang memuaskan dari rasa khawatirku. Dan untungnya Bu Tumini langsung mengangkat telepon. Ternyata dia benar-benar menepati janji. Jam berapapun akan mengangkat telepon selama dia mendengar suara deringnya. Aku lalu dengan gugup menceritakan semuanya. Mulai dari pencopet di bis sepulang dari Banyuwangi, 2 pemuda mabuk yang menghadang, dan terakhir Mbak Indri yang kecelakaan. Aku juga sangat menekankan bahwa Narya mendatangiku dalam mimpi, serta dugaanku bahwa Narya ada di balik ini semua. Bu Tumini ternyata menjawab dengan sangat tenang. "Mbak Wulan tenang saja, nggak usah takut. Narya memang mengawal sampean. Dia pasti nggak suka siapapun yang jahat ke sampean." Aku pun tertegun lagi. Jujur, ada perasaan aman selama beberapa hari ini. Tapi pemandangan sadis tadi malam benar-benar mengerikan. Dan aku khawatir Narya suatu saat mungkin akan menyerangku juga.
karena aku sadar dia bukanlah manusia. Kudengar Bu Tumini seperti tertawa kecil atau tersenyum ketika aku menyampaikan rasa khawatirku. Lalu kudengar suaranya, "Mbak Wulan gak usah takut. Selama ada saya, Narya berada dalam kendali saya." Kata-kata Bu Tumini seperti diucapkan dengan tegas dan sangat meyakinkan. Tapi aku mulai bimbang. Bukan hanya karena khawatir Narya akan menyerangku suatu saat, tapi rasanya aku tak sanggup menyaksikan pemandangan seperti tadi malam. Narya dengan sadis menggigit dan mengunyah bahu Mbak Indri dengan gigi taringnya tepat di depan mataku. Dan satu lagi, belum jelas apa yang akan terjadi pada Hermanto, sosok utama yang membuat aku terpaksa harus minta tolong ke Banyuwangi. Telepon itu akhirnya kuakhiri dengan penekanan berkali-kali dari Bu Tumini bahwa aku tidak perlu takut dan Narya berada dalam kendalinya. Sepulang dari wartel, aku langsung ke kantor. Sama seperti kemarin, aku harus bersiap dengan pekerjaan yang menumpuk karena tanpa Mbak Indri tentu lebih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Hari itu berlangsung menegangkan bagiku. Kedatangan Narya ke mimpi tadi malam terus menari-nari di otakku. Rasa cinta yang awalnya tumbuh ke Narya kini menjadi kekhawatiran besar, terutama akan dua hal yang dua-duanya begitu menakutkan bagiku. Pertama, jika suatu saat aku juga akan jadi korban keganasan Narya. Dan yang kedua, tentu saja aku tak bisa membayangkan, jika memang Narya dikirim untuk tugas itu, apa yang akan dilakukannya pada Hermanto. Walaupun dendamku luar biasa besar padanya, aku tetap tak sanggup membayangkan kemungkinan mengerikan itu. Tapi lagi-lagi, penjelasan dari Bu Tumini di telepon tadi cukup membantuku sedikit tenang. Terutama ketika dia berkata bahwa selama ada Bu Tumini, Narya akan berada dalam kendalinya. Aku berharap Bu Tumini juga punya nurani, jika memang dia bisa mengendalikan Narya. Karena peristiwa Mbak Indri dan mimpi tadi malam benar-benar begitu menakutkan. Dan yang juga cukup membuatku agak tenang, selama seminggu ini aku sama sekali tak bertemu Hermanto. Dia mungkin benar-benar tak punya nyali bertemu denganku. Di kantin ataupun warung depan kantor pun tak pernah kulihat batang hidungnya. Hanya selentingan yang aku dengar dari salah satu bawahannya, bahwa Hermanto terlihat murung beberapa hari ini. Akhir pekan itu kuhabiskan untuk pulang kampung ke Trenggalek. Selain itu memang kegiatan rutin 2 minggu sekali. Rasanya aku benar-benar ingin melepaskan diri dari semua kepenatan. Kampung kecilku di sana memang sangat asri, dengan pemandangan Gunung Gemblung yang indah, yang selalu mengingatkanku pada saat-saat indah di masa kecil, ketika aku dan teman-teman sering bermain-main ke sana. Aku benar-benar menikmati kepulangan kali ini, bercengkrama seperti biasa dengan orang tua dan tetangga-tetanggaku, walaupun aku mulai agak terganggu dengan pertanyaan beberapa dari mereka. Kapan Mbak Wulan nikah? Tentu saja itu hanya kujawab dengan senyuman, karena aku memang belum menemukan laki-laki yang pas sebagai calon pasangan hidup. Apalagi masih ada trauma besar sejak peristiwa menjijikkan bersama bajingan bernama Hermanto di hotel mewah itu. Tapi waktuku pasti terbatas. Minggu sore aku harus kembali ke Surabaya dan bersiap untuk berhadapan lagi dengan tumpukan pekerjaan di hari Senin. Senin pagi itu aku datang agak terlambat karena sempat sakit perut sebelum berangkat dari tempat kos. Sesampai di kantor, aku disambut pemandangan yang sungguh tidak biasa. Aku melihat wajah-wajah lesu yang seperti sedang tertimpa kesedihan. Lalu, dengan setengah berbisik, aku bertanya pada Rita, yang mejanya memang bersebelahan denganku.
Ada apa sih? Jawaban Rita benar-benar melambungkan pikiranku kemana-mana. Dengan berbisik pula, dia mengatakan, "Hermanto, manajer HRD, kecelakaan tadi malam. Mobilnya tabrakan di Mojokerto. Dia meninggal di tempat." Lanjut part 3. Demikian kisah misteri kami, Dia Anak Gaibku part 2. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.